warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mengajak kalian semua belajar biologi bersama kelompok 5. Kami akan membahas teori fundamental dalam biologi dan genetika ilmu pewaris sifat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wulandini. Nama saya Kofifah, nama saya Marcella, Nama saya Tommy. Nama saya Haikal, Febri. Langsung aja kita ke videonya. Kita kan bakalan ngebahas teori fundamental yang ada di dalam biologi. Kira-kira kamu tahu nggak apa sih evolusi itu dan siapa sentralnya? Tahu, evolusi adalah perubahan yang diwarisi ke dalam suatu organisme populasinya dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, kali ini aku ingin membahas mekanisme inti dari teori Darwin nih, yaitu seleksi alam. Ini terjadi karena 3 prinsip. Pertama, variasi sifat dalam populasi, misalnya warna bulu. Kedua, ada kompetisi sumber daya, misalnya perjuangan hidup. Dan ketiga, individu yang memiliki sifat yang lebih adaptif terhadap lingkungan, peluang bertahan hidup, dan bereproduksi lebih besar. Nah, bener banget. Proses ini lama-kelamaan akan menghasilkan adaptasi sifat yang menguntungkan akan semakin banyak diwarisi, membuat populasi tersebut secara bertahap menjadi lebih sesuai dengan lingkungannya. Contohnya klasik adalah enggang di Inggris yang berubah warna cerah menjadi gelap karena polusi induktif. Evolusi itu bukan hanya tentang perubahan sifat, tapi juga tentang bukti yang mendukungnya. Kira-kira bukti-bukti apa yang kuat mendukung teori evolusi? Ada banyak bukti, tapi yang paling konkret adalah fosil. Catatan fosil menunjukkan bentuk kehidupan dari masa lalu hingga kini. Selain itu, ada anatomi perbandingan. Kita bisa lihat kesamaan struktur tulang lengan antara manusia, sirip paus, dan sayap kelelawar yang disebut sebagai struktur homolog yang diindikasikan sebagai nenek moyang yang sama. Menarik, kalau perubahan ini terus terjadi, lama-lama bisa muncul spesies baru ya. Gimana sih proses terbentuknya spesies baru itu? Prosesnya dinamakan spesiasi. Spesiasi terjadinya ketika polusi terisolasi dan kemudian mengalami saklar alam yang berbeda di lingkungan yang berbeda. Isolasi reproduksi adalah kunci. Misalnya 2 polusi tersebut terpisah oleh pegunungan dan sungai sehingga mereka tidak bisa berkembang, tidak bisa kawin dan bertukar gen. Jika kedua populasi yang terpisah sudah sangat berbeda secara genetik sehingga tidak bisa lagi menghasilkan keturunan yang subur, maka terbentuklah 2 spesies yang berbeda meskipun nenek moyang mereka sama. Variasi seleksi alam dan waktu yang panjang adalah resep untuk evolusi. Evolusi hanyalah hasil dari interaksi terus-menerus dan antara organisme dengan lingkungannya. Nah, benar, evolusi bukan tentang individu yang berubah, tapi tentang perubahan frekuensi gen di seluruh populasi dari waktu ke waktu. Tadi kan kita sudah membahas tentang teori fundamental. Sekarang kita bakal membahas tentang genetika ilmu pewaris sifat. Sekarang coba, apa bedanya gen dan alel? Gen itu bagian dari DNA yang membawa sifat, sedangkan alel variasi dari gen. Misalnya, gen bunga yang memiliki alel merah dan putih. Pewaris sifat ada alel dominan dan resesif. Alel dominan selalu tampak walau hanya satu huruf besar, misalnya B besar, sedangkan resesif hanya tampak jika berpasangan dengan sesamanya, huruf kecil, misalnya B kecil.
Nah, dari situlah kita masuk ke dalam hukum Mendel. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi menyatakan bahwa sepasang alel yang akan berpisah secara acak pembentukan gametnya. Misalnya genotipe BB, gametnya hanya membawa B besar atau B kecil, bukan keduanya. Dan ini yang kemudian menghasilkan kemungkinan kombinasi sifat pada keturunan. Kombinasi sifat inilah yang kita pelajari lewat istilah genotipe dan fenotipe. Genotipe adalah susunan genetik, misalnya B besar, B besar, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Fenotipe adalah sifat yang tampak atau teramati, misalnya bunga merah atau bunga putih. Jadi genotipe BB besar atau BB kecil bisa saja memiliki fenotipe yang sama. Misalnya bunga merah karena adanya sifat dominan. Bener gak? B besar disebut homozigot dominan dan B kecil disebut heterozigot. Keduanya menunjukkan fenotipe dominan, hanya genotipe B kecil yang menunjukkan fenotipe resesif. Hukum Mendel 1 hanya melihat satu sifat. Mendel 2 atau hukum asortasi bisa melihat dua sifat atau lebih. Hukum ini menyatakan bahwa alel-alel untuk sifat yang berbeda, misalnya warna dan bentuk biji, akan mengelompokkan secara bebas saat pembentukan gamet tidak saling memengaruhi. Contohnya, gen warna biji tidak mempengaruhi ke bentuk biji. Makanya muncul kombinasi seperti biji bulat kuning atau keriput hijau. Nah, gimana nih? Kalian udah tahu belum tentang teori fundamental dalam biologi dan genetika, ilmu pewarisan sifat? Gimana? Kalian udah tahu belum nih? Kalau belum tahu, kalau misalnya belum paham sama penjelasan kita, kalian bisa nanya aja ke kita ya. Bye. Ya, video vlog dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya.